We pray for better days. Senantiasa menyertai kehidupan kita, amin. Bahkan apapun keadaan kita hari-hari ini, kita tetap bersyukur karena kebaikan Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi tempat kekuatan dan perlindungan kita. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat sore hari ini. Karena kasih dan anugerah-Mu, sore hari ini kami bisa datang beribadah kepada-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya hadirat Tuhan siap menyatakan dimanapun kami berada saat ini, di setiap rumah-rumah yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Kami percaya lawatan Tuhan akan Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Bahkan kami percaya ibadah pada sore hari ini ibadah yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan, kesembuhan, kekuatan, bahkan kemenangan Engkau berikan bagi setiap umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Menjauhi roh-Mu yang suci,
Tuhanku pada sore hari ini untuk kekuatan yang baru, untuk pemulihan-Mu Bapa, untuk kesembuhan, untuk mujizat. Bahkan kami percaya kemenangan sedang Engkau nyatakan di setiap rumah-rumah yang sore hari ini mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya sukacita-Mu lebih dahsyat lagi Kau curahkan bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara semuanya berada saat ini, sukacita Allah senantiasa ada di dalam hidup kita. Amin. Karena kita percaya kita memiliki Allah yang dahsyat. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya.
Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif. Dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya. Bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26-28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan.
Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Secara khusus kita beribadah di rumah kita masing-masing saat ini. Saya di tempat ini, Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu masing-masing atau di tempat usaha atau di toko dimanapun Bapak Ibu berada. Tapi kami percaya, saya percaya, sekalipun kita berada di tempat yang berbeda, namun kuasa Allah tetap ada di dalam kita. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami mau tetapkan hati kami untuk selalu menyembah-Mu. Kami mau tetapkan hati kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Ajar kami selalu ya Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Apapun yang terjadi hari-hari ini ya Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan adalah penolong kami. Tuhan adalah pembela kami. Tuhan penyelamat dalam hidup kami. Sehingga kami meyakinkan hati kami, pribadi kami, hidup kami, bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan kami selain Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk menyapa kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul "Ada Kuasa di Dalam Hidup Kita". Nah, beberapa minggu yang lalu saya sungguh diberkati
dengan firman Tuhan, dengan khotbah salah satu hamba Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati saya dan menguatkan saya. Dia katakan ada kuasa di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada kita kuasa agar kita dapat berjalan di dalam kuasa Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita tidak berjalan dalam kuasa Allah, kita sama saja sedang melakukan perjalanan jauh, mempergunakan pesawat atau kapal laut atau kereta api atau bus yang kita pergunakan dengan membeli tiket. Di dalam tiket tersebut sudah termasuk makan di dalam perjalanan, makan dan minum dalam perjalanan. Tapi kita tidak mempergunakan itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita tidak mempergunakan kuasa Tuhan, sama saja kita tidak mempergunakan fasilitas makan dan minum dalam perjalanan. Terus kita berkata, karena kita lapar, sudahlah, biar saya beli saja, gak apa-apa. Padahal harga tiketnya sudah termasuk makan dan minum. Itu sangat rugi sekali Bapak Ibu. Kalau kita tidak mempergunakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengerti bahwa hidup kita, tak kala kita mengikut Yesus, ada kuasa di dalam Yesus. Ada kuasa di dalam hidup kita. Maka hidup kita tidak akan gampang diombang-ambingkan badai. Kalau hidup kita dikuasai oleh Tuhan dan kita punya kuasa, kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh masalah. Kenapa? Karena kita berpegang kepada firman Tuhan. Firman inilah yang membuat kita mengerti bahwa kita memiliki kuasa. Ada kuasa dari Allah di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, kita tidak perlu tinggal dalam kekhawatiran. Apapun yang terjadi akhir-akhir ini, kita tidak perlu tinggal dalam ketakutan. Apapun yang terjadi di hari-hari ini, di akhir-akhir ini, kita tidak perlu tinggal dalam kecemasan yang berlebihan, yang akan akhirnya membuat kita susah tidur, membuat kita panik, membuat kita stres, akhirnya membuat daya tahan kita atau daya tahan tubuh kita atau istilah sekarang imun, membuat imun kita menurun. Pada akhirnya kita nggak sadar bahwa kepada kita sudah dikaruniakan kuasa berdasarkan firman Tuhan. Ada kuasa di dalam hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita bukan berdasarkan perasaan. Kita hidup bukan pakai perasaan, tapi kita hidup berdasarkan perkataan firman Tuhan. Membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman Tuhan. Karena disinilah ada kuasa Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Maka dari itu, bagi setiap jemaat Tuhan yang akhir-akhir ini, yang hari-hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetap tinggal dalam kuasa Allah. Jangan sampai justru kita dijajah oleh karena ketakutan. Jangan kita dijajah oleh kekhawatiran.
kecemasan hari-hari ini, keputusannya ada pada kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terserah kita hari-hari ini. Apa kita mau dikuasai atau kita mau menguasai keadaan? Kita mau berada di atas masalah atau kita mau tenggelam di dalam masalah? Itu keputusan ada pada kita. Ada pada Bapak Ibu dan saya hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Yang menerimanya, yang menerima Yesus akan diberi kuasa. Jadi kalau kita terima Yesus, otomatis kita diberikan kuasa. Kuasa supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa yang diberi kuasa? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yaitu mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi jelas kita telah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, berarti kita memiliki hak waris. Hak waris dari kerajaan surga. Kalau kita anak kerajaan surga, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Anak pejabat saja sungguh luar biasa. Kalau kemana-mana akan dikawal. Apalagi kita anak kerajaan surga. Malaikat surga akan mengawal kita kemanapun kita pergi. Jadi dasarnya ini Bapak Ibu, hari-hari ini yang perlu kita lakukan adalah hidup di dalam kuasa Allah. Karena kita mengerti bahwa kita sudah diberikan kuasa. Sekali lagi saya katakan, kita sudah mengerti bahwa kita diberikan kuasa. Tapi terkadang karena intimidasi, karena kelemahan-kelemahan, karena berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mencekam, akhirnya kita lupa memperkatakan berita sorga. Akhirnya kita mulai tinggal dalam ketakutan, kekhawatiran. Kita lupa ketika kita menerima Yesus, ada kuasa dalam hidup kita. Ada kuasa yang Yesus berikan kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama mengingat akan hal ini. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu, kita bukan orang-orang biasa. Kita adalah orang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, kita bukan orang biasa-biasa. Tapi kita orang yang luar biasa, yang memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Karena kepada kita telah diberikan kuasa. Bahkan di firman-Nya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan begini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita akan bersaksi. Kita diberikan kuasa yang pertama untuk menjadi anak Allah. Kemudian kita diberikan kuasa untuk bersaksi. Bapak Ibu, mari. Jangan pernah malu untuk bersaksi. Mari kita saksikan. Mari kita bersaksi atas kemurahan Tuhan. Mari kita bersaksi atas kebaikan Tuhan. Kita bersaksi atas pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Di Lukas 10 ayat 19 katakan begini. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Luar biasa. Berdasarkan firman, saya menerima kuasa. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, kepada mereka diberikan kuasa. Bapak, Ibu, dan saya, jemaat yang terkasih, kita kalau sadar bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, kita akan dipakai oleh Tuhan ketika kita terima Roh Kudus. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Dan tanda-tanda itu, kuasa itu diberikan kepada orang yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sekali lagi kan, saya katakan, diberikan kuasa kepada siapapun yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga akhirnya Yesus katakan kepadamu, telah kuberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Luar biasa Bapak Ibu. Jemaat yang terkasih, kita diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Yang tadi yang pertama, kepada kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya begini Bapak Ibu. Janji yang telah diberikan kepada Abraham diberikan juga kepada kita. Karena kita tinggal di dalam Kristus, sehingga kita menjadi ahli waris. Yang kedua, kita diberikan kuasa untuk bersaksi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kita akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan, Bapak Ibu. Kita dipersiapkan untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan minta kita untuk beritakan Injil. Beritakan firman Tuhan di tengah-tengah di mana kita hidup. Itu yang Tuhan minta. Bersaksi buat Tuhan.
Beritakan Injil. Beritakan firman Tuhan. Dimanapun kita hidup. Di dalam pekerjaan kita. Beritakan firman Tuhan. Beritakan Injil. Di dalam usaha kita. Beritakan firman Tuhan. Beritakan Injil. Di dalam bisnis kita. Beritakan Injil, Bapak Ibu. Beritakan kabar baik. Kita selalu harus memberitakan Injil. Bukan memberitakan berita-berita yang menakutkan. Bukan memberitakan berita-berita yang mencemaskan. Bukan melakukan memberitakan berita-berita yang mengkhawatirkan. Kalau kita dapat postingan atau kita dapat share atau dapat share WA yang membuat iman kita bertumbuh, yang membuat hati kita senang, yang menguatkan iman kita, yang membuat iman kita bersemangat, beritakan, bagikan itu. Kenapa? Karena orang-orang juga membutuhkan. Beritakan kerajaan sorga. Sederhana, Bapak Ibu. Kalau kita di rumah lagi pegang Android, kita dapat berita yang membuat kita sukacita, berita yang membuat kita kuat, berita yang membuat hati kita gembira, berita yang menguatkan iman. Bagikan itu, Bapak Ibu. Bagikan itu untuk semua orang. Jangan hanya membagikan berita-berita yang menakutkan. Terlalu banyak berita tentang COVID yang menakutkan. Terlalu banyak. Stop. Stop, Bapak Ibu. Beritakan kabar baik. Jangan khawatir. Katakan masih ada Yesus. Tuhan senantiasa melindungi kita. Itu yang kita beritakan. Luar biasa. Luar biasa. Jangan berita yang menyeramkan, jangan berita yang menakutkan. Beritakan kabar baik. Jadi saksi Tuhan. Penuhi berita dengan sukacita. Sehingga orang yang melihat dan mendengar mendapatkan kekuatan baru. Karena kita punya kuasa. Yang pertama, kuasa menjadi anak Allah. Yang kedua, kuasa menjadi saksi Tuhan. Dan yang ketiga, Lukas 10 ayat 19 tadi. Tidak ada lagi yang membahayakan hidup kita. Kita dapat menahan kekuatan musuh. Kita dapat menahan kekuatan musuh. Tidak ada yang dapat membahayakan kita, Bapak Ibu. Ini perkataan Yesus. Bukan perkataan saya. Bukan perkataan Bapak Pendeta. Tapi ini firman Tuhan. Kepadamu kuberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kenapa? Karena tangan kita dipegang oleh Tuhan. Ketika kita mendengar kabar sukacita ini, inilah kebenaran yang ada. Dan kebenaran inilah yang akan memerdekakan kita. Kebenaran inilah yang akan memulihkan kita, Bapak Ibu. Kebenaran inilah yang akan memberkati kita, Bapak Ibu. Mulai hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, di tempat usaha, di toko, di tempat bisnis, di dalam kendaraan, untuk kita tetap tenang.
Tetap waspada, perlu. Bersama Tuhan. Bapak Ibu ingat, tidak ada yang mustahil. Kita dilindungi Tuhan senantiasa. Stop khawatir, stop cemas, stop bimbang. Belajar untuk hidup dalam kuasa Tuhan. Mengertilah bahwa Tuhan telah berjanji dan janjinya pasti digenapi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami mengerti ada kuasa Tuhan di dalam hidup kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan dan firman-Mu termeterai dalam hidup kami, sehingga kami tidak lagi takut, sehingga kami tidak lagi cemas, sehingga kami tidak lagi bimbang, karena kami mengerti hidup kami disertai Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, lindungi setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat, yang susah Kau beri sukacita, yang terikat Kau lepaskan, yang terbelenggu Kau bebaskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan adalah penguasa tunggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin.